Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, NIM 2323-153, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dosen pengampu Ibu Sri Koryati, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, baik, di sini saya akan langsung menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Generasi pertama yaitu komputer tabung vakum pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama sangat mahal dan besar, yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, seperti ENIAC. ENIAC merupakan komputer pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan bahasa mesin, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, dia dapat menyelesaikan perhitungan kompleks dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan metode manual. Kedua, merupakan terobosan besar dalam teknologi komputasi pertama kali yang bisa digunakan untuk keperluan sains dan komputer. Kekurangan. 1. Menggunakan tabung vakum besar yang boros energi dan menghasilkan panas. Kedua, ukurannya yang sangat besar dan membutuhkan ruang yang luas. Ketiga, lambat dan mudah panas. Generasi kedua yaitu ada komputer transistor pada tahun 1956 hingga 1963. Perkembangan generasi kedua ditandai dengan diciptanya transistor yang menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan lebih efisien. Komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya juga sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama, dia lebih cepat dalam memproses data dibandingkan generasi sebelumnya. Kedua, ukurannya lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, lebih hemat energi, dan menghasilkan panas lebih sedikit. Kekurangan pertama, biaya produksi masih mahal. Kedua, peningkatan performa masih terbatas. Generasi ketiga yaitu komputer IC atau Integrated Circuit pada tahun 1964 hingga 1971. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa itu, memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, menggunakan IC yang memungkinkan peningkatan kecepatan dan efisiensi. Kedua, ukuran komputer semakin kecil dan biaya produksi lebih rendah. Ketiga, dapat menjalankan beberapa program sekaligus atau multiprocessing. Kekurangan. 1. Masih memerlukan perawatan dan pengembangan yang tinggi. Kedua, keterbatasan kemampuan penyimpanan data. Generasi keempat yaitu komputer mikroprosesor pada tahun 1971 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Menggunakan mikroprosesor yang lebih kecil, hemat energi, dan murah. Kedua, perkembangan komputer pribadi atau PC membuat komputer dapat diakses oleh masyarakat umum. Ketiga, proses lebih cepat dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Kekurangan: kemampuan penyimpanan masih terbatas pada saat awal generasi. Kedua, ketergantungan pada sistem operasi dan perangkat lunak. Generasi kelima, komputer AI atau Artificial Intelligence. Ini sekarang hingga masa depan. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi 5 ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: pertama, mampu belajar, memahami, dan melakukan tugas dengan kecerdasan buatan. Kedua, menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti komputasi kuantum yang memungkinkan perhitungan yang sangat kompleks. Ketiga, aplikasi lebih luas di berbagai bidang seperti kesehatan, militer, dan bisnis. Kekurangan: 1. Masih dalam tahap pengembangan dan sangat mahal. 2. Potensi ancaman terhadap keamanan dan etika. Kesimpulan: perkembangan komputer dari generasi ke generasi menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam kecepatan, efisiensi, ukuran, dan kapasitas komputasi. Setiap generasi menghadirkan perbaikan dari segi ukuran, daya, dan fungsionalitas. Namun, dengan perkembangan ini, muncul tantangan baru seperti peningkatan biaya, kebutuhan keamanan yang lebih ketat, dan potensi dampak sosial. Komputer generasi masa depan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan yang ada dengan tetap memperhatikan dampak pada masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.